Pada kesempatan kali ini, tujuan utama saya bersama istri ingin mengunjungi Tangkuban Perahu. Namun, karena saya datang terlalu sore, sangat disayangkan, wisata Tangkuban Perahu sudah tutup. Dan di sini saya mengubah tujuan saya ke Jalan Braga Bandung. Jalur yang kita lalui, kita akan melewati area Puncak Bogor. Jalur Puncak Bogor adalah rute favorit saya untuk menuju Bandung. Karena menurut saya, rute ini yang saya sukai untuk dilalui. Alasannya karena pemandangan kebun teh yang luas dan udaranya yang sejuk. Rute klasik ini melintasi Cisarua, Cipanas, Cianjur, hingga Padalarang. Setelah menempuh waktu kurang lebih 3-4 jam perjalanan, kami telah tiba di Jalan Nenggelang, Cirahayu. Jalan Nenggelang Cirahayu berada di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan karakteristik pemukiman padat yang bercampur dengan area pendidikan seperti SDN Cijoho dan sentra industri atau UMKM. Mayoritas penduduk di wilayah ini umumnya merupakan masyarakat Sunda yang bergerak di sektor perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Sore ya, coba tanya dulu deh ya. Coba nanya aja dulu. Tanya nggak? Coba. Pak, kalau ini tutupnya jam berapa? Tutup. Udah tutup? Iya, 4:30. Oh, berarti udah nggak ada lagi ya? Iya, nggak boleh. Tapi besok 7:30. Oh, pagi? Iya. Oh, yowes. Oke, makasih ya Pak ya. Iya. Kita terlambat datangnya, jadi udah keburu tutup. Sekarang gua sama bini gua pengen ke Jalan Braga aja. Kita jajan-jajan di situ sambil ngeliat apa namanya ya tempat
Braga itu kayak gimana ya, karena dia juga sebenarnya kepengennya Bagus. ke situ. Sebenarnya planning hari ini tuh ke Tangkuban Perahu dulu, terus baru ke Jalan Braga, tapi Ya. keburu tutup. Jadi ya udah langsung ke Jalan Braga aja deh. Karena kita nyampainya di luar prediksi, nyampe sini jam 5 kurang 15. Ternyata jam segini udah tutup, udah nggak bisa dikunjungin lagi gitu. Kondisi jalan juga tadi termasuk agak lumayan macet, jadi jalan juga lama ya. Setelah kurang lebih waktu menunjukkan pukul 18.00, kami telah tiba di area Jalan Braga, Bandung. Jalan Braga di Bandung berawal sebagai jalan kecil era kolonial yang menghubungkan pemukiman Belanda, yang berkembang menjadi pusat niaga dan hiburan elit Eropa pada awal abad ke-20 dengan butik, bar, dan bioskop. Sehingga menjadikannya simbol gaya hidup kosmopolitan, serta kini tetap lestari dengan arsitektur Art Deco dan kolonial yang menjadi ikon wisata. Di Jalan Braga ini akan sangat cocok untuk kalian yang ingin mengajak keluarga Anda. Karena selain untuk belajar tentang sedikit sejarah, di sini banyak terdapat hiburan yang bisa kita dapatkan dengan orang-orang yang memakai kostum seperti kostum hantu, robot, dan lain-lain. Nama Braga sendiri memiliki beberapa versi. Jika dari bahasa Belanda disebut dengan nama Brakaweg, yang artinya jalan menuju Cikapundung. Dan jika dari bahasa Sunda disebut dengan nama Baraga, yang artinya bergaya atau berjalan di tepi sungai. Pada awal mula abad ke-19, ruas jalan ini menjadi simbol gaya hidup kaum elit. Deretan toko roti, butik pakaian, hingga kafe menjelma sebagai wajah modernitas kala itu. Simbol itulah yang mengukuhkan julukan Bandung, khususnya Jalan Braga, sebagai Paris Van Java. Jalan Braga pertama kali ramai dikenal sebagai pusat niaga sejak tahun 1894. Karl August Hellermann ialah orang yang pertama kali membuka toko sepeda dan senjata api di ruas jalan ini. Pada tahun 1899, kawasan ini ditetapkan sebagai pemukiman warga Belanda dan Eropa lainnya di Bandung. Memasuki awal abad ke-20, mulailah bermunculan toko lainnya dan dipelopori oleh dua pengusaha asal Belgia, yakni Hagelstein, seorang penjahit pakaian terkenal, dan Kort, pedagang permata. Dari sinilah citra Braga sebagai pusat mode kian menguat,
Bahkan istilah Paris Van Java pertama kali muncul pada tahun 1904 yang diungkapkan oleh redaktur Surat Kabar Bintang Hindia. Status itulah yang menjadikannya bukan sekedar jalan biasa, tetapi legenda yang bertahan dalam ingatan masyarakat Bandung hingga sekarang. Jalan Asia Afrika adalah bagian dari Jalan Raya Pos. Sepanjang kurang lebih 1000 km, Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyar sampai Panarukan, dan jalan ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman William Daendels, yang menjadi saksi pembangunan awal di kota Bandung. Gedung Dwi Warna. Gedung tersebut dibangun pada tahun 1940. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini pernah dipergunakan sebagai tempat rapat komisi pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kantor Pos Besar Bandung. Gedung yang bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Dibangun tahun 1928 hingga 1931 untuk menggantikan kantor pos yang lama. Tujuannya untuk menjadi kantor pos utama dan kini juga menyimpan Museum Pos Indonesia yang berisi koleksi filateli dan sejarah pos. Bangunan ini merupakan cagar budaya yang menjadi salah satu ikon di Bandung. Gedung Sate Bandung dibangun tahun 1920 hingga 1924 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya sebagai kantor pekerja umum dan pengairan. Gedung ini mendapatkan namanya dari ornamen khas berupa 6 ornamen menyerupai tusuk sate di puncaknya, melambangkan biaya pembangunan 6 juta golden pada masa itu. Kantor Wali Kota ex Gudang Kopi. Gudang kopi itu dibangun tahun 1819 saat perkebunan kopi di Priongan berkembang pada abad ke-18. Tahun 1923, gudang ini diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927. Dan setelah itu, gedung ini dirobohkan dan didirikanlah gedung Balai Kota yang dirancang oleh arsitek Dero. Di masa sekarang, Jalan Braga ini terdapat banyak sekali tempat kuliner. Istri saya mengajak saya membawa oleh-oleh di toko tiramisu yang berada di lokasi Jalan Braga. Selain kuliner, di Jalan Braga ini terdapat wahana rumah hantu yang patut untuk dicoba. Namun sangat disayangkan, di saat saya bersama istri saya akan memulai dari batas antri, kita sudah tidak diizinkan untuk merekam dengan alasan privasi, dan saya menghormati peraturan mereka. Oke gengs, kita sekarang mau mencoba wahana rumah hantu berdua sama istri saya. Cuman saya juga nggak tahu nih boleh nge-record terus atau enggak ya, karena tadi petugasnya sih ngomong pas lagi di lantai 3 itu nggak boleh nge-record. Jadi kita boleh nge-record sampai sini aja gitu. Nggak tahu juga nih nanti boleh atau enggak nih kita
Ini suasana sampai batas antri. Kita masuk, kita jadi masih boleh. Untuk menghindari sini, tasnya ayah aja, soalnya kan ada kamera. Takutnya nanti di situ panik, ketekan-tekan. Jangan panik. Mana sih tempatnya ya? Bener ini. Mana batas antrinya, Cok? Ya ini. Di mana ya? Kacamata itu ya? Apa? Batas antri. Oh, nggak ada orang lagi ya? Petugasnya mana? Nah ini gengs, kita udah sampai di batas antri. Jadi saya juga nunggu petugas dulu ya. Mas tuh. Katanya sih gitu. Ngapain tuh? Mau asal masuk? Nggak tahu. Nggak ada petugasnya kok, masuk-masuk duduk aja dulu. Kita udah keluar gengs, dan memang setelah dari pintu masuk antri tadi terus ada petugasnya memang nggak boleh ngerekam lagi gitu di situ karena entah alasannya apa, itu privasi ya. Tapi tas kamera ini pegang. Ini susun di box. Tas kamera nggak bawa tas kamera? Iya, yang kotak. Oh ya udah, Tadi di mana parkir? di sono. Iya, deket arah-arah ke parkiran motor. Sini kali kita jalannya kali. Jadi sayang banget guys, tadi rumah hantu itu kita nggak boleh ngerekam pas lagi suasana di dalam ya. Cuman jujur pas lagi tadi main itu tiket masuk harga 35 satu orang. Mana ini? Kanan ya. Dan emang agak bikin lemas juga sih. Cuman mereka juga versi nggak terlalu menakut-nakutinya, itu nggak terlalu berlebihan. Jadi menurut saya sih masih batas wajar ya. Karena kita nggak lari ya, mereka nggak ngejar, walaupun mereka berusaha buat biar kita tuh lari gitu. Karena kalau saya tadi sih boro-boro lari karena udah lemes. Udah jujur agak ngedon juga. Pas lagi di dalam itu suasananya yang saya takutnya ketemu yang beneran, bukan nama mereka gitu. Justru kalau pas lagi ketemu sama mereka, saya biasa aja gitu. Oke, sekian untuk vlog saya kali ini gengs, sama istri saya ya. Yang tadi niatnya kita ke Tangkuban Perahu, tapi karena udah telat jadi kita ke alun-alun ya, namanya kalau nggak salah ini Jalan Braga. Dan ada wisata-wisatanya, yaitu termasuk wisata wahana rumah hantu ya. Oke, sekian, terima kasih gengs.